Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Wintra Channel. Kita awali dengan bismillah, dengan berdoa semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kisi-kisi nomor 36, 37, dan 38. Kita akan fokus pada pembahasan hakikat dari akhlakul karimah, kemudian potensi kuah al-ilmi, dan potensi kuah al-ghadab. Langsung ya. Kisi-kisi yang pertama yaitu nomor 36 tentang definisi akhlakul karimah. Di sini diambil dari dua pendapat, yaitu yang pertama dari Ibnu Miskawayh. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Ini ada versi Arabnya, teman-teman bisa baca sendiri ya, karena mohon maaf karena tidak ada sakalnya dan saya tidak mahir dalam hal ini daripada nanti saya salah bacanya kan. Oke, kemudian yang kedua itu ada dari Al-Ghazali. Akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging, yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah lagi gampang, tanpa berpikir panjang. Inti dari keduanya itu adalah tindakan yang dilakukan tanpa berpikir lagi, teman-teman, tanpa pertimbangan. Sudah otomatis gitu. Dan itu merupakan dari kondisi jiwa atau gambaran keadaan jiwa yang keluar secara otomatis berupa tindakan. Seperti itu ya, akhlak. Kisi-kisi nomor 37 itu tentang potensi kuah al-ilm. Sebelum kita membahas tentang apa itu kuah al-ilm, kita perlu tahu ada berapa dari kekuatan jiwa atau kuah ini ya. Menurut Ibnu Miskawayh itu ada 3. Yang pertama itu kuah al-ilm, kekuatan yang berasal dari akal. Al-quwah as-sahyah, itu dorongan untuk memperoleh kenikmatan zahir. Kemudian kuah al-ghadab, dorongan manusia untuk menolak dan memperoleh kenikmatan batin. Sedangkan menurut Al-Ghazali, kuah al-adl merupakan penyeimbang dari 3 kuah di atas. Jadi ada 4 kuah atau kekuatan jiwa ya teman-teman. Dan yang akan menjadi fokus bahasan kita kali ini adalah kuah al-ilm, kekuatan yang berasal dari akal, dan kuah al-ghadab, dorongan manusia untuk menolak dan memperoleh kenikmatan batin. Kuah al-ilm. Kuah al-ilm adalah kekuatan yang berasal dari akal, sehingga dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Kekuatan inilah yang menjadi pembeda manusia dengan jenis binatang. Kebalikan kuah al-ilm adalah lemahnya ilmu atau kemudahan terbagi dalam 2 konsep. Nah, jadi di sini kalau kita maknai bahwa kuah al-ilm itu adalah akal, maka kebalikannya adalah tidak berakal. Namun di sini ada 2 konsep. Yang pertama yaitu radzillah al-hab, terdiri dari ad-daha, tertipu, dan al-jarbazah, lemah berpikir, yaitu logikanya kurang sehat atau kurang lurus sehingga kita ketika mengambil kesimpulan seringkali tidak benar. Apa yang dikatakannya baik ternyata buruk atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, radzillah al-balah, terdiri dari 3 hal. Pertama, kebodohan sebab karena kurang pengalaman belajar. Kedua, kebodohan sebab dari bawaan seperti idiot. Dan ketiga, kebodohan sebab hilangnya akal atau gila. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal mengatakan bahwa potensi jiwa hikmah sebagai konsep mencangkup husnu at-tadbir, baik pemikirannya. Kata kuncinya husnu ya. Kalau misalkan asmaul husna itu berarti kan nama-nama baik, berarti bisa kita ambil titik poinnya yaitu husnu at-tadbir, berarti baik pemikirannya. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Kemudian judat azim, jernih pemikirannya, memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan dalam implementasi. Si kabah ar-ra'yi, tajam pemikirannya, mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian sawab az-zahn, tepat pemikirannya. Tepat pemikirannya akan mendapatkan taufik dari Allah dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam, pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. Kemudian lanjut ke 38, potensi kuah al-ghadab. Kuah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak manusia, serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan yakni
sifat saja'ah atau keberanian, dan juga dapat mendorong perbuatan yang buruk, yakni at-tahawur, nekat, dan al-jubn, pengecut. Saja'ah menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal meliputi banyak sifat turunannya, diantaranya sebagai berikut. Ada al-karam, kebaikan budi, yaitu berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah. An-najah, pembantu menolong, yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun. Kibr an-nafas, berjiwa besar, bukan sombong, juga bukan rendah diri atau minder, tapi berjiwa besar ya. Al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja, berani bertanggung jawab, menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat. Al-hilm, santun, ia dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun, dan marah. Al-wikar, tenang, menahan diri dari berbicara secara berlebihan, kesia-siaan, banyak menunjuk dan bergerak dalam perkara yang tidak membutuhkan gerakan. Jadi al-karam, kebaikan budi, an-najah, membantu atau menolong, kibr an-nafas, berjiwa besar, al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja, al-hilm, santun, al-wikar, tenang. Kita lanjut. Potensi al-quwah as-sahwah, ini tambahan ya teman-teman. Quwah as-sahwah adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat zahir, yaitu diinspirasi oleh panca indera seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lain. Quwah as-sahwah akan menjadi baik apabila dapat terdidik oleh akal dan syariat, maka ia akan menghasilkan sifat al-ifah, mampu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan bersabar, yakni taat mutlak kepada Allah, baik dalam menjalankan perintahnya maupun meninggalkan larangannya, walaupun jiwanya atau syahwatnya sangat menginginkan untuk melanggarnya. Jadi kalau quwah as-sahwah ini lebih kepada dorongan-dorongan yang bersifat zahir ya teman-teman. Sedangkan kalau quwah al-ghadab itu adalah lebih kepada dorongan-dorongan untuk mendapatkan sesuatu secara zahir atau batin ya. Kemudian untuk mengingat lagi kalau quwah al-ilmi itu adalah kekuatan jiwa atau kekuatan akal. Kita lanjut. Di sini ada sifat qanaah. Qanaah itu jika dalam kehidupan seseorang memiliki sikap rela menerima keputusan Allah, tentu ia akan dijamin akan mendapatkan hakikat dunia, menjadi orang yang beruntung, mudah bersyukur, terhindar dari sifat hasud, dan terhindar dari problema kehidupan dunia. Jadi teman-teman, orang yang beruntung itu adalah orang yang qanaah ya. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa orang yang beruntung itu orang yang kaya, orang yang punya segalanya, tidak. Tapi yang beruntung itu adalah orang yang qanaah, orang yang menerima, orang yang merasa cukup atas pemberian Allah. Tapi benar ya teman-teman, kalau kita itu punya perasaan menerima, kalau kita bersyukur, hidup kita itu akan lebih tenang daripada kita tidak memiliki rasa syukur atau tidak memiliki rasa cukup atau tidak menerima pemberian Allah. Itu lebih membuat kita gak tenang, khawatir, dan sebagainya. Tapi kalau kita mampu untuk memiliki sifat qanaah ini, segala sesuatunya insya Allah akan terasa mudah. Kemudian wara, jika dalam kehidupan seorang memilih meninggalkan hal-hal yang syubhat karena khawatir membahayakan nasibnya di akhirat kurang baik. Nah, jadi di sini meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat atau meragukan gitu ya. Kemudian roja, perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menguatkan keinginan untuk melakukan ketaatan agar tetap bersemangat dalam ketaatan dan agar tetap tenang dengan berbagai kesulitan hidup. Terakhir, perilaku kasih sayang hendaknya diterapkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan di lingkungan sekitarnya. Intinya, perilaku kasih sayang ini kepada semua orang, kepada semua makhluknya Allah gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Ini sifatnya untuk mengingat materi kita tadi ya. Yang pertama itu akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi, adalah pengertian akhlak menurut B. Ibnu Miskawayh. Kemudian nomor 2, akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging
Yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang, tanpa berpikir panjang adalah pengertian akhlak menurut Al-Ghazali. Kemudian di bawah ini merupakan definisi akhlak menurut ini yang panjang ya teman-teman. Itu adalah Al-Ghazali. Kemudian di bawah ini merupakan definisi akhlak yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawai. 5. Kekuatan dari akal yang dengan akal ini manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong, dalam berbicara mana yang benar dan mana yang salah, dalam mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang buruk, dalam bertindak disebut kuwah al-ilm ya. Kemudian Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Mal mengatakan bahwa potensi jiwa hikmah sebagai konsep mencangkup di bawah ini kecuali ya ada husnu at-tadbir, judat al-zin, sikabah ar-ra'i. Jadi di sini yang bukan adalah kuwah al-ilmi ya. Kemudian nomor 7 di bawah ini yang dimaksud dengan husnu at-tadbir menurut Al-Ghazali adalah baik pemikirannya, husnu tadi, baik. Kemudian di bawah ini yang dimaksud dengan judat azin menurut Al-Ghazali adalah jernih pemikirannya. Kita lanjut, nomor 9. Di bawah ini yang dimaksud dengan sikabah ar-ra'i menurut Al-Ghazali adalah tajam pemikirannya. Menurut Imam Al-Ghazali, dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin disebut kuwah al-ghadab. Kemudian nomor 12, kuwah al-ghadab juga dapat mendorong perbuatan yang buruk bagi seseorang, yaitu B ya, at-tahawur dan ajun, menekat dan pengecut. Kemudian nomor 13, kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca indera, seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, disebut al-kuwah as-sahwah. Kemudian kuwah as-sahwah akan menjadi baik apabila dapat terdidik oleh akal dan syariat. Maka ia akan menghasilkan sifat yang disebut al-ifah, mampu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan bersabar, yakni taat mutlak kepada Allah baik dalam menjalankan perintah-perintahnya maupun meninggalkan larangannya, walaupun jiwanya atau syahwatnya sangat menginginkan untuk melanggarnya. Nomor 15, menurut Ibnu Miskawai, di dalam diri seseorang terdapat kekuatan jiwa yang sangat penting dalam membentuk akhlak. Kuwah tersebut adalah, di sini ada 3 ya teman-teman, kuwah al-ilm, kuwah as-sahwah, dan kuwah al-ghadab. Kemudian nomor 16, menurut Al-Ghazali, kuwah al-adl merupakan penyeimbang kekuatan dari ketiga kuwah di atas ya, kuwah al-ilm, kuwah as-sahwah, dan kuwah al-ghadab. Nomor 17, jika dalam kehidupan seseorang memiliki sikap rela menerima keputusan Allah, tentu ia akan dijamin akan mendapatkan hakikat dunia, menjadi orang yang beruntung, mudah bersyukur, terhindar dari sifat hasad dan terhindar dari problemnya kehidupan dunia. Maka dia telah memiliki sifat qanaah ini ya. Kemudian jika dalam kehidupan seseorang memilih meninggalkan hal-hal yang subhat karena khawatir membahayakan nasibnya di akhirat kurang baik, maka dia telah memiliki sifat wara. Kemudian perilaku kasih sayang hendaknya ditetapkan kepada, ya di sini jawaban yang paling tepat dan mencangkup semuanya itu adalah C ya, manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan di sekitarnya. Nomor 21, agar tetap bersemangat dalam ketaatan dan agar tetap tenang dengan berbagai kesulitan hidupnya, maka seseorang harus memiliki sifat roja. Kemudian menurut Al-Ghazali, dorongan yang bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat kebenaran adalah kuwah al-ghadab. Kemudian menurut Al-Ghazali, bahwa dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan menolak kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin itu adalah kuwah al-ghadab. Sama ya. Kemudian nomor 24, perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan Allah dan Rasulnya adalah raja. Jadi raja itu kata kuncinya adalah taat ya, taat kepada Allah dan mengharap, penuh harap taat kepada Allah itu adalah raja. Oke teman-teman, untuk kisi-kisi nomor 36, 37, 38 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.